Hai, malam. Ciko, Nadine. SD, hari Senin kan SD aku ngajarnya. SD, mana yang SD? Media hitam nomor berapa? Nomor 1 sayang itu. Nomor 1 media hitam. Nomor 1. Hai malam semuanya. Gimana kabarnya? Hujan di rumah aku jadi dingin. Pakai jaket terus nih berhari-hari. Dingin banget Kenzi ya benar nih. Mau aku fall. Udah Ken. Oh kamu gak bisa privat sayang. Sayang kalau kamu privat gak bisa sayang. Pantesan gak bisa masuk. Kenzi jangan dijadiin privat dulu. Bantu pin. Oh dikiranya nomor 1 sayang. Media hitam. Tuh udah aku pin tuh. Mana nih yang SD suaranya? Materi debit sama skala. Kalau keburu skala debit dulu kayaknya. Bentar lagi nyiapin dulu kertasnya. Dan bulat udah ada. Mau SD ada tapi mau pergi jemput anaknya habis. Oh enak ada. Hai Toto. Excel poke. Halo. Mana yang SD? Ini bunda-bundanya yang belajar kayaknya. Mana suaranya Bandung? Mana suaranya bunda-bundanya ini? Miri Biken. Siapa Biken? Who is this? Who is it? Who is she? Mau nanya ada sih pembulatan bilangan pecahan campuran. Mau nanya ada nggak sih pembulatan bilangan? Gimana nggak ngerti? Gimana? Kurang ngerti? Ayo bantu 2K ya. Kita belajar kalau udah 2K ya. Wait, aku siapin materinya dulu nih. Mau siapin materinya dulu. Soalnya tadi aku baru beres ngajar. Kamu Kenzi harus dijadiin privat dulu Kenzi. Materi SD mau belajar debit. Debit volume sama skala. Debit volume sama skala. Aduh dingin Di rumahku dingin, hujan terus. Di rumahku dingin. Akun kamu nggak bisa privat. Kalau privat nggak bisa aku follow. Akunnya nggak boleh privat. Akunnya nggak boleh privat. Akun kamu nggak boleh privat. KPKPB. Ya nanti atuh ya habis nge-live ya. Emang nggak jadi debit dulu. Udah mau mulai. Nunggu 2K. Mana suaranya yang mau belajar? Ngantuk nih. Tidur aja gitu dingin-dingin gini. Dingin soalnya di rumah saya. Akunmu buka. Iya Kak si siapa sih Kenzi pengen di fallback tapi apa teh namanya akunnya privat. Kalau privat nggak bisa di fallback. Nggak bisa di fallback say. Hai Brando. Mana nih suara bunda-bundanya? Biasanya yang mau belajar bunda-bundanya. Udah 2K belum? Udah. Kok cepet sih? Ya yo cepetan. Iya, sekarang mau live, mau belajar. Udah aku sematin ya yang tadi nanya buat nulis, buat apa juga bisa dihapus lagi. Kalau stempel di nomor 2 nih. Kalau kamu ngitungnya pengen cepet, nah latihan pakai stempel ya. Ini aku pakai buku nomor 7. Yuk kita belajar debit, volume, sama apa tuh namanya? Kecepatan apalah. Bentar tak putar dulu. Tak putar dulu kameranya. Wifi-nya aman, wifi. Wifi aman, wifi. Nanti lalot lagi. Lalot. Apa sih namanya? Nge-lag lagi.
Hujan terus. Ih, kapan sih nggak hujan? Dingin. Dingin, dingin. Dimandiin. Jadi masuk angin. Kenapa aku pakai pulpen nulisnya? Nggak kelihatan kalau di kamera pakai pulpen. Sabar. Kita mau belajar debit. Habis. Debit, volume, kecepatan, sama skala. Siapa yang nggak bisa materi itu? Debit, volume. Gini ya. Telepon balik aja. Debit, volume. Siapa yang lagi belajar materi ini? Aduh. Siapa nih yang pusing? Gampang. Apa yang pusing? Iya, emang ini mirip rumus fisika. Iya. Tapi fisika nggak ada debit gitu fisika. Tumben Koralmen nongol. Bapak Koralmen. Oke, rumusnya dulu yuk. Ayo kalian ngafalin rumus ini. Cuman satu aja nih yang dihafalin ya. Biar hemat otak kita memorinya. Biar memori kita nggak terlalu banyak dengan rumus-rumus. Kalian hanya perlu ngafalin satu segitiga aja ya. Satu segitiga untuk semua rumus. Ayo, satu rumus aja. Coba kalian sebutin rumus apa yang kalian tahu. Rumus apa yang kalian tahu? Rumus apa yang kalian tahu ya? Ada yang tahu nggak ini rumusnya? Coba rumus debit apa rumus debit? Satu rumus aja nih yang kalian perlu tahu. Nggak usah tiga-tiganya. Kan nanti soalnya suka dibulak-balik ya. Kalian cuman perlu satu rumus aja. Nah jadi JKW. Iya mah debit volume kecepatan. Nah jadi JKW. Debit volume waktu ya. Astaga kok jadi kecepatan sih. Mulai nih aku. Aduh salah. Debit mah hubungannya sama volume waktu ya. Astaga. Maafkan aku. Lupa. Ya, yang perlu kamu hafalin cuma satu rumus aja ya. Debit itu rumusnya volume dibagi waktu. Ya, aku singkat aja ya. Debit itu D, volume itu V, gitu ya. W itu waktu gitu ya. Oke. Ya, jadi kamu nggak usah ngafalin 3 rumus nih biar menghemat memori otak kita. Mungkin memorinya ada yang berapa gigabyte gitu kan, nggak masuk. Nah ini tinggal masukin aja ke segitiga ini nih. Caranya gimana masukinnya? Begini caranya. Kalau pembagian jadi harus atas bawah ya. Jadi debitnya di bawah sini nih. Volumenya di sini gitu loh. Ya. Jadi kalau nanya debit rumusnya apa? Volume dibagi waktu gitu kan. Tapi kalau nanya waktu apa tutup nih waktunya? Kalau nanya waktu berarti volume dibagi debit. Kalau nanya kalau nanya volume berarti debit dikali waktu. Jadi yang sejajar bacanya kali, tapi kalau yang atas bawah bacanya bagi gitu. Ya. Mengerti? Kalau udah mengerti kita coba ke contoh soal nomor 1. Ayo kita baca dulu soalnya. Apa nih yang diketahuinya ya? Nomor 1. Bak mandi diisi air. Abis ini nanti skala kalau keburu ya. Aku nge-live sampai 7:30. Kenapa cepet udah jam 7 lagi sih? Kok cepet-cepet banget waktu teh? Bak mandi akan diisi dari pukul 7.20 sampai 7.50. Oke, bak airnya mau diisi dari jam 7.20 sampai 7.50 ya. Terus debitnya nih aku tulis D aja ya. Debitnya katanya 10 liter per menit. Yang ditanya berapa liter kah volume dari air gitu kan? Berapa liter volume? Berarti yang ditanya apa nih? Ayo pada bisa nggak? Kalau aku SVT. SVT mah buat itu atau jarak kecepatan waktu. Kok SVT sih? Kok SVT? Apa nih nomor 1?
Bentar aku naikin dulu ya kameranya. Nomor 1. Yang ditanya apa nih menurut kalian? Maka berapa literkah volume dari air yang ada di dalam bak mandi tersebut? Gitu kan, berarti yang ditanya iya, yang ditanya volume ya. Volumenya katanya berapa liter. Oke, kamu lihatnya volume tadi rumusnya apa? Cara baca rumusnya. Yuk kita cara baca rumus. Volumenya tutup yuk, volumenya tutup. Jadi kalian ngafalinnya segitiga ini aja ya. Jadi nggak usah banyak-banyak rumus. Tutup volumenya yuk. Berarti volume itu rumusnya apa? Debit dikali waktu. Gitu loh. Ya. Oke, debitnya udah ada di soal. Udah. 10 liter per menit. Dikali waktunya yuk. Waktunya berapa nih? Kalau kita ngisi dari jam 7.20 sampai 7.50 berarti berapa lama ini? Berapa lama nih waktunya? Berapa lama ya waktunya ya? Berapa lama? Berapa lama sayang? Siapa yang belum bisa ngitung waktu? Ini tinggal dikurangin aja kayak gini nih. Tinggal dikurangin kayak gini. Ini bacanya menit kan? Menit gitu. Yang depannya itu bacanya jam kan? Satuannya jam gitu ya. Ini menit ya. Kita kurangin aja berapa tuh? 30. Ya udah tinggal dikaliin aja 30 menit. Udah sama satuannya udah aman ya. Kalau satuannya udah sama bisa langsung dikali. Kadang-kadang satuannya suka beda nih, ada liter per jam. Jadi ini harus diubah dulu ke jam gitu ya. Kalau soalnya liter per jam, kamu harus ubah dulu ke jam. Oke, udah deh hasilnya berapa? 300 ya. 300 liter. Udah beres. Gitu aja. Yang mana yang bagian belum ngertinya? Yang bagian belah mana yang belum ngerti menurut adik-adikku tercinta di sini? Kalau udah pada ngerti lanjut nomor 2. Lanjut nomor 2. Yuk kita baca dulu soalnya. Nomor 2 di sini aja lah ya. Kecil Cukup nggak ya ngerjainnya? Segini. Kita lanjut nomor 2. Ya yuk dibahas yuk semuanya yuk. Yang belum bisa sini. Nomor 2. Kelihatan nggak soalnya? Sebuah keran di kamar mandi selama 2 jam mengeluarkan air sebanyak bla 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 bla. Ada 2 jam, ada 7,2 meter persegi. Yang ditanya berapa liter per detik dari debit air tersebut? Yang ditanya liter per detik. Debit. Ya. Oke, berarti 2 jam itu apa? 2 jam itu apa sih berarti? 2 jam itu apa? Volume, debit, waktu. Sama aja sayang, sama aja. Kalau kamu pakai rumusnya volume, debit, sama aja. Kan T itu time, pakai bahasa Inggris berarti itu. Kalau kamu mau pakai rumus VDT boleh. Waktu itu bahasa Inggrisnya kan time. Ini bahasa Indonesia, ini bahasa Inggris gitu loh. Ya. Oke, kita tulis dulu yang diketahuinya ini waktu berarti kan. Yang ini volume ya, oke? Ya. Karena kan waktu itu hubungannya sama satuannya dilihat nih. Kalau volume kan pasti yang kubik-kubik gitu kan. Oke, paham sampai sini? Nah, harus dilihat ya. Ini debitnya dalam liter per detik. Waduh gitu kan. Sedangkan yang di soal ini waktunya jam. Berarti kamu harus ubah ke detik ya. Ayo, 2 jam berapa detik? 2 jam berapa detik ya? 2 jam berapa detik? Lagi belajar apa ini sayang? Belajar debit volume waktu. Lagi belajar debit volume waktu. Ya, kamu harus lihat apa yang ditanyain ya, satuannya harus sama ini. Jadi nggak bisa asal langsung masukin rumus ya. Kalau satuannya belum sama kita harus samain ya. Karena jawabannya liter per detik kita ubah jam ke detik ya. Oke, 1 jam itu 3.600 ya. Jadi dikali 3.600. Iya, jadi 7.200.
Betul, betul, betul. Oke, sekarang masalah berikutnya. Ini pengen liter. Apakah 1 meter kubik itu sama dengan 1 liter? Ayo, siapa yang tahu? Apakah benar 1 meter kubik adalah 1 liter? Apakah 1 meter kubik adalah 1 liter? Ini bukunya aku pakai, udah aku sematin ya. Ini buku SD buat 456. Kelas 456. 456. Bener nggak nih? Kalau salah berarti 1 liter itu sama dengan apa kubik? 1 liter itu sama dengan apa kubik gitu. Apa kubik? Sama dengan 1 apa kubik? Kalau bukan meter siapa dong yang sama dengan liter? Inang sejarago gening netizen tercinta teh di sini. Iya benar desimeter ya. Ingetin ya kalau 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Oke, yang ini salah gitu kan. Ya, hafalin ya. Liter itu samanya dengan desimeter kubik ya. Oke, berarti ini fokus kita ngerubah meter kubik ke desimeter kubik. Oh iya, tangganya pada hafal nggak tangganya? Tangga. Tangga. Ayo, tangganya hafal nggak? Tangganya hafal nggak nih? Kucing hitam dalam mobil Desi centil mondar mandir. Singkatan kalian apa sih? Kucing ini yang belum hafal nih, nggak tahu kalian singkatannya apa. Kalau aku kucing hitam dalam mobil Desi centil mondar mandir gitu loh. Ya tinggal ditambahin meter aja nih, yang belum ada M-nya tambahin M. Tambahin kubik, ini kan kubik kita ngerubahnya. Kubik, tambahin semua kubiknya ya. Kubik semuanya. Oke, udah paham sampai situ? Oke, berarti kita lihat meter kubik ke desimeter. Oh, turun ya. Turun adik-adik. Kalau pangkat 3 berarti kalau turun diapain? Dikali apa dibagi? Kalau turun dikali apa dibagi nih? Kalau turun dibagi apa dikali ya? Kalau turun dikali apa dibagi nih? Dikali apa dibagi ya? Coba yang nonton pada tahu nggak kalau turun diapain? Apa ditambah kurang gitu? Nambah lagi. Operasinya kan cuma ada ini doang. Iya, kalau turun anggap aja kita kan kalau turun tangga nggak capek ya, nggak capek gitu kan. Jadi kali ya, kalau bagi kan kayak berkurang gitu tenaga kita. Jadi nambah. Iya dikali ya. Nah ingat kalau pangkat 3 bukan dikali 10 ya. Tetapi 10-nya dipangkatin 3 alias 1000 gitu ya. Berarti kalau turun sekali dikali 1000. Kalau turun 2 kali 1000-nya dikali 1000. 1.000.000 gitu. Oke tinggal kita kali 1000 ya. Waduh desimal dikali 1000 gimana cara ngerjainnya ya? Muncul masalah berikutnya nih. Muncul masalah berikutnya nih. Nyari debit nanti hasilnya. Nyari debit cuma kita lagi ngubah dulu satuannya biar sama yang ditanyain ya. Aduh muncul masalah berikutnya nih gitu kan. 7,2 dikali 1000. Aduh siapa yang belum bisa desimal, ngitung desimal. Aduh pusing deh aku katanya. Kalau udah ketemu desimal, udahlah skip aja katanya. Aku mah nggak bisa matematika. Terus nangis di pojokan. Nangis di pojokan kamar. Aku nggak bisa. Hiks. Tenang. Gampang kok ngitung kayak gini. Kemarin aku udah ajarin ya. Jadi kalau perkalian desimal, kamu nggak usah pusing sama angka desimalnya. Kamu tandain dulu ya. Nih aku ajarin. Ya. Sebenarnya banyak cara sih. Cuman aku ngajarin yang paling gampang aja ya. Ini caranya tinggal lihat ada berapa angka di belakang desimal gitu kan. 1 ya. Cuma 1 angka aja kan. Kamu tandain dulu ya. 1 angka di belakang desimal. Nanti jawabannya pasti 1 angka di belakang desimal. Oke. Fokusnya sekarang angkanya anggap nggak ada komanya nih. 72 dikali 1000 berapa tuh? 72 dikali 1000. Kalau perkalian 1000 kayak gini, nolnya simpen aja ya, ada 3 nolnya. Fokusnya 72 dikali 1.
72 dikali 1 berapa? 72 gitu kan. Oke, tulis semua angkanya di sini dari paling ujung. 0027 gitu. Ya. Nah, ini angka 0 paling ujung bisa hilang ya. Kalau angka 0 cuman berdiri sendiri, nggak ada angka-angka yang lain, ini bisa hilang. Jadi kita bacanya 7200. Ya, bisa ya. Ngitung desimal bisa ya. Bisa, masa nggak bisa. Cara lain diubah jadi pecahan biasa ya. Apa tuh? 7. Kalau belakang desimal satu angka itu per 10 kan. Kalian bisa pakai cara ini juga. Ini coret. 72 kali 100. 7200. Boleh pakai cara yang mana aja lah ya. Gimana kalian deh. Udah balik ke soal yang ditanya debit. Weh, tutup debitnya yuk. Debit. Debit. Pakai bahasa Indonesia aja ya. Debit. Yang ditanya debit nih tutup yuk. Volume bagi waktu ya. Debit itu rumusnya volume dibagi waktu. Ya. Karena satuannya udah sama nih sama yang ditanyain. Ini udah liter ya. Udah tinggal kita masukin volumenya 7200. Dibagi 7200 detik. Ih gampang banget. Siapa ini teh? Kenapa yang nggak bisa? Kenapa sih? Yang nggak bisa ngerjain debit tuh kenapa ini? Kalian nilai ulangannya 100 lah. Masa nggak bisa? Ya. Jadi jawabannya satu ya. Beres. Ih gampang banget. Dari tadi apa soal yang susahnya? Bisa nggak? Bisa enggak? Sin kos tangan udah ada di YouTube. Judulnya trigonometri, baru aku upload. Kalau trigonometri kan materi SMA. Nanti hari Rabu atau Jumat. Oke, mengerti sampai situ adik-adikku tercinta. Coba satu soal lagi nih, tanyanya apa nih? Sebelum kita masuk ke skala. Cara baginya gimana? Yang mana cara baginya gimana? Ini kan sama angkanya, tinggal dibagi aja. 7200 bagi 7200 karena angkanya sama ya hasilnya 1. Bilangan yang sama itu kan kalau dibagi hasilnya 1. Betul? Betul. Nomor 3. Kelihatan nggak soalnya sama kalian? 3 apa nih? Sebuah kolam renang punya volume bla 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 bla. Kolam renang punya debit bla 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 bla. Berapa waktunya? Ya nanti di akhir ya, boleh SS. Sabar ya. Sabar. Yuk tulis dulu yang diketahui yuk. Kalau ngerjain matematika makanya yang tulis dulu yang diketahuinya. Sebuah kolam renang memiliki volume. Oke, tulis dulu volume. 36.000 liter. Kolam renang diisi dengan air yang punya debit. Oh, debit. Ada tulisan debit. 20 liter per detik. Yang ditanya, berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam renang sampai penuh dalam hitungan jam? Dalam hitungan jam. Oke, yang ditanya waktu tapi pengennya nanti jawabannya jam. Oke, tinggal kita lihat aja rumus segitiga kita, segitiga ajaib kita. Mana nih yang ditanya waktu ya? Oke, menurut kalian rumusnya apa nih? Waktunya ditutup ya. Berarti menurut kalian rumusnya apa nih? Waktu adalah... Coba belajar baca rumus yuk. Kalau tanya waktu, waktunya ditutup. Kalau atas bawah bacanya bagi. Kalau volume ini bacanya kali ya kalau sejajar. Kalau sejajar kali gitu. Aduh, Maaci bocil, ada bocil. Bocil, makasih stikernya bocil. Kalau nanya waktu rumusnya apa? Ayo bisa baca rumusnya nggak? Ini dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya, ini dalam bahasa Inggris ya. Waktu tuh dalam bahasa Inggris kan time, T gitu kan. Sebetulnya apa tuh? Ya volume tetap volume lah, debit tetap debit ya Inggrisnya mah. Ya tutup waktunya ya, deal ya, rumusnya volume bagi debit ya, bisa ya baca rumus ya. Bisa, masa nggak bisa. Volume bagi debit. Oke, karena udah sama-sama liter, nanti berarti jawabannya detik ya. Oke, kita hitung dulu aja. Volumenya 36.000 dibagi 20. Gampang ini berapa nih? Nanti hasilnya jawabannya detik ya, karena ini waktunya detik nih di sini debitnya. Tinggal kita ubah ke jam nanti jawabannya. Berapa nih jawabannya?
Berapakah jawabannya? Berapakah jawabannya? Ya next nanti ya belajar prismanya kan udah dijadwalin. Hari ini mau belajar apa tuh namanya? Debit sama skala. Next mungkin bangun ruang minggu depan ya. Nggak ada yang susah. Apa sih yang susah? Dari tadi gampang-gampang aja rasanya. Apa sih yang susah apa? Aduh. Soalnya gampang-gampang nih. Apakah soalnya kegampangan gitu? Apa gimana? Coret yuk. 36 bagi 2 berapa? 36 bagi 2. 36 dibagi 2. Nolnya simpen dulu ya. Biar nggak bikin pusing. Ada 02 nih. Simpen dulu biar nggak salah. 36 bagi 2. 18 ya. 1800 detik. Adik-adikku dapat jawabannya. Oke kita tinggal rubah. Kan pengen jawabannya jam nih. Gitu kan. Berarti gimana nih? Ada nggak sih 1 detik berapa jam gitu? Apakah ada gitu 1 detik berapa jam? Atau yang kita tahu 1 jam berapa detik gitu? Yang mana yang kita tahu? Yang mana nih yang kita tahu? 1 jam berapa detik atau 1 detik berapa jam? 1 jam berapa detik? Ya 1 detik berapa jam ini agak susah ya, koma jawabannya. Yang biasa kita hafalinnya itu kan 1 jam itu 3600 detik ya. Nah kalau kebalik kayak gini berarti dibagi gitu loh ya. Tinggal kamu bagi aja 1800 dibagi 3600. Karena pertanyaannya kebalik nih. Ya. Oke tinggal kita bagi aja. Sret-sret. 18 per 36 ya. Berarti bisa kita perkecil dibagi 18 aja. Betul? Berarti jawabannya setengah jam ya. Siapa yang benar nih jawabannya? Setengah jam jawabannya ya. Setengah jam. Oke, sejauh ini 1 sampai 3 siapa yang masih pusing? Apa sih yang pusing? Kenapa sih kalian pusing? Pusingnya kenapa? Coba curhat dulu di sini gitu. Pusingnya kenapa? Ini dari tadi ngerjain gak ada yang susah. Apa sih yang susah? Yang bilang susah kenapa? Coba curhat dulu di sini ya. 1 soal lagi atau kita mau belajar skala? Skala gampang banget kalau belajar skala mah. Skala EZ sekali skala. Mau lanjut 1 nomor lagi atau kita belajar skala? Coba. Mana nih? 1 lagi apa? Mau belajar skala. Skala. 1 lagi. Bangun ruang minggu depan kayaknya. Bangun ruang 1 lagi apa mau belajar skala? Beda 1 lagi. 1 lagi soalnya beda soal nih. Nomor 4 nih. Kalian pada bisa nggak? Ini agak berbeda soalnya. Gitu kan. Soalnya 1 lagi nih agak beda dari yang tadi. Kalau tadi kan cuma dibulak-balik aja kan. Ini nomor 1 kan diketahui debit. Sama waktu ditanya volume gitu kan. Ini diketahui waktu diketahui volume nanyanya debit. Nomor 3 yang diketahui volume debit tanyanya waktu ya. Cuma dibulak-balik aja. Coba nomor 4 nih dibaca dulu. Oke. Ada tabung air. Waduh sih. Di rumah nih ada tabung air ya. Tabung air gitu. Di rumah ada tabung air nih. Punya tinggi 21 desimeter. Punya jari-jari 4 desimeter. Ya. Oke, terus katanya airnya diisi selama 20 menit. Oke, 20 menit berarti itu satuan waktu ya. Berarti kamu tulisnya waktu ya. Yang ditanya berapa debit air dari selang tersebut. Oke, yang ditanya debit. Yang ditanya debit ya. Oke, tadi rumusnya apa debit? Coba kita buka lagi segitiga ajaib. Debit rumusnya apa nih? Halo juga. Logaritma yang gak ada basisnya ya munculin aja basisnya 10 logaritma ada basis mah. Prisma minggu depan hari Senin. Oke, kalian harus bisa baca rumus ya. Tadi apa sih yang ditanya? Debit ya? Tutup debitnya ya, tutup debitnya. Volume bagi waktu.
waktu ya. Oke. Rumusnya volume bagi waktu. Oke, yang jadi masalah volumenya nggak ada nih. Yang nggak ada, yang jadi masalah volumenya kagak ada di soal, cuma ada 20 menit. Jadi gimana dong? Dang ding dong. Iya, kalian harus hafal volume rumus bangun ruang ya. Volume bangun ruang. Oke, volume tabung. Sebetulnya kalian ngafalin volume tabung, kerucut, apalagi prisma, limas kayak gitu, sebetulnya ada cara gampangnya ya. Nanti next kalau aku ngajarin volume ya, aku kasih tahu. Ada yang tahu rumus volume? Ini rumus volume tabung. Tabung itu punya alas tutup sama ya, jadi dia itu termasuk prisma ya. Kamu cuma kalau ngafalin volume bangun ruang, sebetulnya hafalin 2 rumus aja. Volume prisma sama volume limas gitu loh. Pada tahu nggak nih rumus volume prisma apa? Volume prisma. Semua yang alas tutupnya sama itu disebut prisma ya. Nanti tinggal lihat aja nih. Kalau tabung itu sebetulnya prisma bentuk alasnya lingkaran ya. Kalau tabung itu jadi namanya prisma, tapi prisma alasnya lingkaran gitu. Volume prisma pada tahu nggak? Volume prisma itu luas alas dikali tinggi. Ya. Sebetulnya ngafalinnya cuman rumus ini aja. Nanti kalau alasnya persegi gitu kayak kubus gitu kan. Kubus itu kan alasnya persegi. Nah, kamu tinggal pakai satu rumus ini aja sebenarnya ya. Oke, volume tabung. Luas alas tabung bentuk apa? Lingkaran ya. Coba pada tahu nggak rumus lingkaran apa? Rumus luas lingkaran. Luas lingkaran. Rumus luas lingkaran apa ya? Hai Davin. Videonya bisa dilihat di YouTube siaran ulangnya. Volume tabung volume lingkaran apa? Pada tahu nggak? Volume prisma itu kalian hafalin ya, luas alas kali tinggi aja. Ya. Volume tabung itu dapat dari ini nih, aku nurunin rumus ya, dari rumus prisma. Tinggal satu ini aja rumusnya dihafalin. Tapi kalian harus hafal luas bangun datar ya. Luas lingkaran itu apa? Pi R kuadrat ya. Oke, yang belum hafal, hafalin atuh. Belajar matematika tapi nggak hafal rumus gimana? Gimana ceritanya? Oke, ini R-nya jari-jarinya ada ya. Jari-jarinya 4 kan? Betul tadi jari-jarinya 4 desimeter ya. Jari-jarinya 4. Kita pakai pi-nya berapa nih? Tingginya 21. Menurut kalian pakai pi-nya yang mana nih? Pi itu ada 2 kan? 22/7 atau kita pakai 3,14. Yang mana nih menurut kalian? Yang mana nih? Mana? Mana yang mana? Yang mana? Pakai 3,14. Yakin? Nggak pusing nanti ngitungnya? Aduh, desimal-desimal gitu kan ya? Ada yang musuhan desimal gitu? Aduh, pusing kepala gitu kan? Nyut. Kamu lihat ya, angka di sini ada yang bisa dibagi 7 nggak? Kuncinya gitu. Angka di sini, apakah ada yang bisa dibagi 7? Apakah ada yang bisa dibagi 7? Apa tidak ada? Apa ada? Apa nggak tahu? Apakah angka di sini ada yang bisa dibagi 7? Kalau ada, kamu pilihnya 22/7 aja sayang-sayangku di sini, jangan nyusahin diri sendiri sayang-sayangku di sini. Nanti kalau pakai desimal nanti kamu kepalanya pusing 7 keliling lagi. Kita bisa pakai 22/7 ya, karena ada yang bisa dibagi 7, betul nggak? 21 bisa dibagi 7? Bisa. Jadinya 3 tuh. Jadi jawabannya kan lebih mudah, betul? Ya. Oke. Nah, karena hasil ini volume ya. Kamu nggak usah hitung ya. Aku langsung masukin sini aja karena nanti harus dibagi nih. Ya. Biar kita ngitungnya lebih cepat dan lebih mudah. Jangan dikali-kaliin dulu semua, jangan. Karena nanti kan belum kelar nih. Mau kita bagi ya, nih. Oke. Coba mana nih, ada angka yang bisa dibagi 20 nggak kira-kira menurut kalian? Oke, aku bagi aja 20 sama 4 ya. 4 bagi 1, ini bagi 4, 5. Gitu kan?
Betul? Ada yang bisa dibagi 5? Oh, kagak ada. Ya udah, kalau kagak ada ya udah. Berarti 88 dikali 3 berapa tuh? 88 dikali 3. Gini ya jawabannya ya. Jawabannya ini tadi apa sih? Satuannya desimeter kubik ya. Berarti liter per menit ini jawabannya. Udah deh. Beres. Nggak pusing karena saya SMA. Yang SMA tahu nggak rumus volume tabung? Yang SMA juga ada lupa rumus tabung. Udah pada paham? Udah ya, kelar ya gitu ya. Udah rebes gitu aja. Lagi ada yang mau ditanyain sampai sindang? Sampai sini ngerti nggak semuanya? Udah soal debit kayak gitu-gitu aja. Udah soal SD atuh. Kita ke skala ya. Bentar aku cari dulu soalnya. Skala mana gitu yang pusing sama skala. Kalian mah semua aja dipusingin gitu. Apa sih yang pusing? Kagak ada yang pusing dari tadi juga. Asal biasa-biasa aja tuh EZ. Susah apanya sih? Kagak ada yang susah. Coba kita latihan skala ya. Skala mah gak usah ngafalin rumus. Bisa pakai logika kita. Udah dari tadi sayang-sayangku. Jadi kan aku nge-live jam 6:30. Dari 6:30 saya nge-live. Dari 6:30. Ayo kita belajar JP, JS, skala ya. Ini singkat aja ya. Skala. Kalau JS jarak sebenarnya. Kalau JP jarak pada peta. Aljabar susah kata siapa? Mah. Nonton dulu rekamannya di YouTube. Semua juga jadi gampang, gak ada yang susah. Yang susah itu mengubah pola pikir kamu. Kalau matematika itu mudah. Asal ada mau belajarnya gitu loh. Susah kalau nggak tahu caranya. Oke, nomor 1. Siapa yang ini bisa jawab? Jarak aku tulis soalnya ya. Jarak pada peta aku singkat JP aja ya, 20 cm. Skala 1:1 juta. Oke, ini aku nggak usah pakai rumus ya. Ini bisa pakai logika kita aja ya. Ini cara ngafalinnya gampang banget. Oke, ini yang ditanya jarak sebenarnya. Oke, kalau sebenarnya menurut kalian hasilnya akan lebih kecil atau lebih besar nih daripada hasilnya akan lebih besar atau lebih kecil nih kira-kira menurut kalian? YouTube-nya linknya di bio. Linknya di bio. Bersama Garis Lurus udah ada rekamannya sayang di YouTube. Minggu kemarin aku bahas bersama Garis Lurus. Integral ada dia. Lebih besar ya hasilnya ya. Kalau sebenarnya itu pasti hasilnya lebih besar kan. Jarak sebenarnya gitu kan. Misalnya jarak dari kota A ke B gitu kan. Nggak mungkin kan kecil. Ya. Yang kecil itu jarak pada peta kan biasanya. Nah kalau lebih besar ya. Kamu tinggal, ini jarak pada petanya tinggal dikaliin aja skalanya ya, cara ngitungnya. Jadi tinggal 20 cm dikali 1 juta. Ya, berapa tuh hasilnya? Kita hitung nolnya ya, 1, 2, 3, 7 gitu kan. Ada 7. Ada 7. Tapi kan ini satunya masih senti, jawabannya pengen apa? Kilometer ya. Oke, kalau cm ke km berapa nih? Kita mau baca cm ke km, mana tangganya tadi? Mana tangganya tadi ya? Jadi lupa. Mana tangga? Cm ke km. Berapa nih? Ini anggap nggak ada pangkat 3-nya ya. Kita hitung cm ke km ya. Waduh banyak kayaknya nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 ya. Betul nggak? Berarti naik ya. Kalau naik dibagi ya. Dibagi berapa nih? Waduh 5. Naiknya 5. Banyak. 1, 2, 3, 4, 5. Naiknya 5. Bukan dikali 5 ya. Bukan dikali 5. Tetapi dibagi nolnya ada 5. Berarti 100.000 ya. Udah deh tinggal kita coret.
seret. Ada 5 ya nolnya. Jawabannya berarti 200 km. Udah beres. Gitu aja. Apa susahnya? Ayo, nomor 2 berarti kalian bisa kerjain dong dengan cepat. Nggak usah pakai rumus. Nggak usah pakai rumus lagi ya. Ngerti nggak sampai sini? Jadi pakai logika kita aja ya. Jadi kalau nyari jarak sebenarnya itu hasilnya akan lebih besar daripada jarak peta ya gitu ya. Pasti kan kalau sebenarnya pasti lebih besar ya logikanya nih. Kamu tinggal langsung kaliin aja, nggak usah banyak hafalin rumus lah. Memori otak kita kan sedikit. Banyaknya diisinya sama apa nih? Ayo nomor 2 nih, masih sama soalnya. Berarti gimana nih? Aduh bisa dong jawab cepet. Terus dulu soalnya 1:5 juta. 5 juta, 5 juta. Jarak dari kota A ke B, ini skala, astaga. Ini skala, jarak pada petanya berapa? 5 cm. Masih sama ya nyari jarak sebenarnya, sama kayak soal yang tadi. Ya, kalian pasti bisa langsung ngerjain tanpa ngelihat rumus. Nggak usah pakai rumus lah, ribet gitu kan. Ribet pakai rumusnya. Kalau pakai rumus pakai segitiga itu ini skalanya kudu dimasukin 1:, pusing gitu. Pusing kepala ke 7 keliling. Gimana? Udah pada ngerti belum ini caranya? Wow, siapa nih yang baru join? Masih ngangong-ngangong. Ada di sini yang masih ngangong-ngangong. Ini skala ya. Gampang ya. Ya tinggal apa tadi kalau sebenarnya pasti hasilnya lebih besar ya. Kan jarak sebenarnya nih. Logikanya kan jarak sebenarnya pasti gede gitu kan. Ya, oke tinggal kita kaliin aja ya. Kali ininya aja nih angka di skala sama angka ini ya. Ini satunya nggak usah dibawa-bawa, nggak usah. Kan kita pakai cara cepat. Ya kecuali kalau pakai rumus beda lagi. Kita kan pakai cara cepat gitu kan. Berapa nih hasilnya? 25 JT. Tapi kan satunya masih cm ya. Kita mau ubah ke km ya karena jawabannya pengennya kilometer kan. Kayak tadi lagi dong. Dibagi 100 ribung. Dibagi 100 ribung ya. Berapa nih? Ya soalnya kayak gini-gini terus. Karena kamu udah ngerti jadi gampang. Coba soalnya. Kalau tadi belum diajarin gitu kan. Apa masih ngerti? Ya tinggal dicoret-coret aja nolnya ya. Gampang. Coba nih nomor 3. Apaan nih? Oh jangan nomor 3 dulu sebentar, cari dulu soal yang beda. Soal yang beda. Nih nomor 5 dulu ya. Kita lagi nyari-nyari dulu yang ini. Nomor 5 dulu nih. Mana nih kertasnya? Kertas. Habis kertasnya sebentar, ambil kertas dulu. Udah pada paham belum yang ini mana nih? Siapa yang belum paham? Kita baru kerjain 2 nomor kita yang skala ini. SMP besok. SMP besok. Oh iya, makasih akun Ferawati. Semoga bukunya berguna ya. Pasti berguna sih karena itu buku matematika yang mana yang disematin. Bukunya pasti ini berguna sekali karena bang soalnya banyak banget. Dia tuh penyampaiannya materinya sedikit-sedikit tapi latihan soalnya banyak. Aku yakin anaknya bunda pasti langsung jagoan. Bundanya kalau mau ikutan belajar boleh, langsung jagoan neon. Nomor 5. Aduh, tulis dulu soalnya bentar. Nomor 5 nih, nomor 5. Nomor 5 nih gimana nih kalau cari skala gitu ya. Oke, terus yang diketahuinya. Jarak pada petanya 1,2 cm. Terus jarak sebenarnya 60 km. Berapakah skalanya? Ya. Oke, kalau skala itu kan jawabannya pasti selalu 1 dibanding sesuatu gitu kan? Ya, nih buat yang gak hafal rumusnya gitu. Ya. Skala itu kan selalu 1 dibanding berapa gitu kan. Pasti gede belakangnya nih. Nah menurut kalian JP sama JS kecilan mana gitu kan. Menurut kalian JP sama JS jarak peta sama jarak sebenarnya siapa yang lebih kecil?
Iya, makasih Bunda Vera. Semoga bukunya cepat sampai ya. Aku bisa rekomendasiin tuh bukunya bagus, nggak akan nyesel. Udah full pembahasan. 456 ya, kelas 456. Yang paling kecil apa? Yang paling kecil. Tadi baru ngebahas debit. Kamu kemana sayang? Sebelum ini ngebahas debit sayang. Aduh, kamu kemana sayang-sayangku? Aduh. Skala. Oke, nyari skala. Kamu nggak usah ngapain rumus nih. Kita pakai logika aja nih. Biar kalian memori otaknya nggak dipenuhi rumus-rumus gitu kan. Pusing gitu kan kebanyakan rumus. Iya, antara JP sama JS kecilan mana nih? Kita mau nentuin rumusnya apa nih gitu kan? Pakai logika kita aja. Tentu aja lebih kecil jarak pada peta, bukan? Iya, udah pasti rumusnya JP dibagi JS berarti, ya. Rumus skala itu pasti JP dibagi JS. Karena kan logikanya hasilnya selalu skala itu 1 dibanding sesuatu gitu kan. Sesuatunya besar biasanya kan kalau skala. Udah tinggal kita masukin aja. Tetapi syaratnya kalau mau dimasukin ke rumus, satuannya harus sama nih. Ya, satuannya harus sama. Nah, menurut kalian lebih mudah ngubah ke CM ke KM nih? Lebih mudah CM ke KM apa KM ke CM nih? Coba. Menurut kalian lebih mudah ngerubah yang mana gitu? Coba mana tangganya tadi? Tangga. Ini materi kelas 5, kelas 5-6 ya. Kelas 5 sama 6. Kelas 6 itu harus belajar semua materi di kelas 5. Kelas 6 itu perjuangan ya, karena nanti mau ujian sekolah dia. Nih, coba lihat. Apakah menurut kalian lebih mudah ngubah CM ke KM apa KM ke CM nih menurut kalian? Ayo. Lebih mudah yang mana? Kalau CM ke KM nanti desimal gitu kan. Naik nih dibagi. Siap dengan desimal, ngitung desimal. Iya, lebih mudah KM ke CM ya karena dikali kan. Ya udah kita rubah dulu yuk. Ya, yang ini nggak usah diubah. Yang ini kita ubah ya ke CM. Jadi banyak dong. Dikali berapa nih? Dikali berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Turun tangganya 5. Berarti nolnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jawabannya 6 juta. 6 juta ya. 1,2 dibanding 6 juta. Oke, permasalahan berikutnya gitu kan. Waduh, desimal ini. Terus gimana cara ngitungnya? Waduh, desimal ini gimana cara ngitungnya? Pusing deh 7 keliling. Abis ini gimana dong? Biar komanya hilang, kita fokus komanya hilangin dulu ya dengan cara ini dikali 10 aja nih, ya. Kedua-duanya kita kali 10 nih ya. Biar desimalnya hilang. Ya, boleh karena ini perbandingan. Kalau perbandingan boleh asal kamu kalikan angka yang sama ya. Perbandingan itu sama seperti pecahan gitu kan, kayak gini misalnya kan. Ya kan? Kalau pecahan kan boleh dibagi atau dikali bilangan yang sama. Jadi kalau aku kali 10 biar desimalnya hilang boleh dong. Boleh ya. Belakang desimal itu kalau satu angka kali 10 aja biar hilang desimalnya. Ya. Udah gini dibagi 12 dong gitu kan. Ya kita bagi 12 aja. 12 bagi 12 berapa? 1 kan? 60 dibagi 12 itu berapa? 5 ya. 60 dibagi 12 berapa? 5 bukan? Betul nggak? Nih nolnya ada berapa? 6. Udah deh beres jawabannya. Rebes, ada nggak jawabannya? Oh ini di sini jawabannya. Dodol jawabannya betul. Ya, bisa ya? Bisa nggak nih? Ah gampang. Mana nih mau nyari yang jarak pada peta? Di soalnya kok gak ada. Mana sih? Mau nyari soal jarak pada peta aku tuh. Saya tadi belum kebahas jarak pada peta. Mana sih jarak pada peta? Kok kagak ada soal jarak pada peta nih? Oh ini dia nih, ada soal jarak pada peta. Ya, tadi kita sudah bahas jarak sebenarnya. Nyari skala juga udah ya. Gampang kan kayak gitu doang. Ada yang belum paham di sini? Si Wita, aku nama profilnya beda deui. Coba saya nggak ngeh loh itu kamu.
Cepet banget tangannya. Apa yang tangannya cepet banget? Makasih yang kasih gift. Baru kelihatan aku tadi nggak baca komen kan lagi ngerjain soal. Udah pada paham belum semuanya? Oh ya kita coba kerjain yang jarak pada peta ya. Tadi aku udah ajarin skala nih ya. Logikanya gimana biar nggak usah ngafalin rumus ya. Jarak sebenarnya juga udah ya. Biar kalian ngerti gitu. Nggak usah pakai rumus. Biar nggak usah ribet gitu kan ya. Udah matematika ribet, dibikin ribet, jadi belibet. Serba ribet. Ya, ini yang jarak sebenarnya udah ya. Yang skala udah ngerti belum? Kalau masih nggak ngerti, aku kasih soal satu lagi, coba kalian yang kerjain ya. Misalnya jarak pada petanya berapa nih? 15 cm aja misalnya nih. Jarak sebenarnya misalnya 90 km. Ayo berapa skalanya nih yang belum paham? Satu lagi nih, ada yang belum paham katanya. Satu-satu, aku sayang ibu. Amel. Cara cepet ngitung luas lingkaran, tinggal dihitung aja luas lingkaran mah. Tinggal dimasukin ke rumus luas lingkaran mah. Ya, KM-nya kita rubah dulu ke CM ya. Tadi rumusnya sama ya. Kalau nyari skala, jadi biar nggak ngafalin rumus, cara mudahnya. Skala itu kan hasilnya selalu 1 dibanding sesuatu ya. 1 dibanding sesuatu angkanya gede kan. Jadi pasti ini rumusnya. Nah kamu lihat JP sama jarak pada peta sama jarak sebenarnya kecilan mana gitu kan. Kan lebih kecil JP ya. Jadi rumusnya JP dibanding JS gitu. Oke, tinggal 90 dikali. Tadi kita udah hitung ya KM ke CM 100.000. Berarti jawabannya berapa? 9 JT ya kan? 9 JT ya, 9 JT. Udah tinggal kita masukin aja ke rumusnya. Ya. Udah tinggal kamu bagi 15 ya. Jadi ini yang ini dibagi 15 gitu. Yang sini juga dibagi 15. Kalau perbandingan itu kayak pecahan. Jadi boleh kiri kanannya dibagi angka yang sama. Berapa nih jawabannya? Berapa jawabannya? Wah, belajar matematika ilmu mematikan. Kamu mah bukan ilmu mematikan, ilmu yang memalaskan kamu kali. Yang bilang ilmu mematikan berarti kamu nggak bisa nggak bisa matematika kan gitu. Antara malas belajar gitu kan, atau nggak paham cara mudah belajarnya. Kalau nggak tahu cara mudah belajar jadi susah, tapi kalau udah tahu jadi gampang. Ini 1 ya, banding. Oke, kita ambil aja 2 angka ya. 90 bagi 15 cukup kayaknya. Nolnya kita tulis 5 ya, nolnya ada 5. 90 bagi 15 bisa nggak? 6 ya? Oke, udah gitu. Ya, ngerti semuanya dari sini sampai sini? Tangganya dihafalin atuh ya. Iya, matematika susah kalau nggak tahu caranya. Goreng telur juga rasa susah gitu kalau nggak tahu caranya. Semua juga di kehidupan susah kalau nggak tahu caranya. Tapi ketika tahu cara mudahnya, ya jadi mudah. Tergantung cara pandangnya gitu kan. Ya, kalau di otaknya udah image-nya susah gitu ya. Susah beneran. Kan what do you think gitu kan. Apa yang kamu pikirkan gitu, itu yang terjadi ya. Udah, satu lagi nih. Kalau nyari jarak peta nih, wih gitu kan. Gimana nih kalau nyari jarak peta? Nih aku tulis dulu soalnya ya. Jarak sebenarnya 85. Skalanya 1/1 juta. Oke, ini tanya JP dalam sentimeter. Oke, kita pakai logika aja kan. Tadi aku ajarnya pakai logika aja lah gitu ngejian kayak gini mah. Nggak usah pakai rumus-rumus. Oke, jarak pada peta berarti ukurannya akan lebih kecil atau lebih besar gitu kan. Ngeblur, iya ya, sebentar lagi nulis soal soalnya. Jadi ngeblur. Lagi nulis soal biasa. Kalau ketutup tangan saya gitu yang indah nian. Pede. YouTube-nya linknya di bio.
Oke, menurut kalian kalau nyari jarak pada peta, kira-kira hasilnya akan lebih kecil atau lebih besar? Ayo. Kecil apa besar gitu kan? Nah, kalau kecil, sesuatu yang kecil gitu kan, berarti kan harus dibagi ya. Sesuatu itu kalau pengen hasilnya kecil harus kita bagi ya. Jadi rumusnya kan antara kali bagi kan kalau skala-skala gitu. Ya, berarti kamu tinggal bagi aja nih. Ya, baginya apa? Jarak sebenarnya dibagi sama skalanya ya. Tapi ini satu bandingnya nggak usah diambil ya, cuman ini aja belakangnya. Jadi 85, lupa ini belum diubah ke cm. 85-nya ini diubah ke cm dulu, lupa aku. Kita ubah dulu ke cm ya. Ubah dulu ke cm nih, lupa. Berapa nih km ke cm? Dari tadi udah hafal meren, dari tadi udah di berulang-ulang ya. km ke cm gitu dari tadi sampai kan bosen. km ke cm berapa ya tadi ya? 5 turun ya, turunnya 5 ya. Berarti tambahin nolnya 5 ya. 1 2 3 4 5 gitu kan? 1 2 3 4 5. Udah deh. Ya udah cm ini udah aman kita. Udah tinggal kita coret-coret aja 3 3 2 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 udah. Berarti 85/10 alias berapa nih desimalnya? Desimalnya berarti berapa nih? Kita coret atasnya 5, angka nolnya dicoret 5 ya. Yang bawah juga aku coret 5. Berarti jawabannya adalah berapa? Iya, kalau per 10 belakang desimalnya 1 angka ya. Berarti kamu tinggal tulis aja nih angka ininya. Udah gitu Udah dari tadi belajar apa sih yang susah? Bunda-bunda di sini kenapa pusing kepalanya? Bunda-bunda adik-adik di sini kenapa pada pusing kepalanya? Nah, kalau mau SS dulu nih yang tadi kita pelajari. Soalnya dulu deh aku kasih. Tadi kita ngerjain soal apa sih? Debit ya? Si debit, bentar. Nanti kalau mau diulang belajarnya boleh, mangga silahkan diulang. Cara belajarnya diulang ya, jangan nyalin apa tulisan jawaban saya gitu. Adik-adik. Soalnya biasa kalau SD banyaknya bunda-bunda yang nonton. Coba absen dulu bunda di sini. Biasanya bunda-bundanya yang rajin gitu, nggak tahu anaknya kemana. Anaknya apa main? Kesian bunda-bundanya gitu ya. Dibikin pusing suruh ngerjain PR anak. Ini SS dulu ya. 3 2 1 ceklek. Nanti bangun ruang minggu depan ya. Nggak keburu nih waktunya. Soalnya live-nya sampai jam 8. 5 SD atau ini 5 SMP. SMP emang nggak pernah belajar debit. Nggak pernah belajar debit SMP. SMP kok belajar debit? Debit mah dipelajarinya di SD. Di SD. Anak-anak tunjuk tangan. Oh, gua anaknya. Oh, bagus. Jempol nih yang anaknya ikut nonton, jempol. Jempol ya. Ntar aku kasih apa gitu ya, kuis kudunya ya. Nanti kapan-kapan aku kasih kuis ya kalau anak-anaknya yang suka nonton ya. Biar pada bisa di sekolah ya. Ini udah SS. Ini jawabannya ini ya. Tadi kita bahas 1 sampai 4. Cara belajarnya ya udah beres. SD kelas 5 ya. Kelas 5 6 ini nanti kelas 5. Sebetulnya pelajaran debit itu ada di kelas 5, cuman diulang di kelas 6 karena kelas 6 nanti bentar lagi mau ujian sekolah. Ujian sekolahnya kan dari apa tuh materinya dari kelas 4. 3 2 1 tantenya yang nonton. Mati TV-nya mati ya udah dimatiin aja TV-nya ya. Hiburannya dari handphone ya. Nih 34, bantuin PR kamu nggak mau kau bantuin PR kamu belajarlah sendiri. Nggak mau aku paling anti kalau disuruh kerjain PR. Itu sama aja bikin kamu bodoh gitu kan. Itu sama aja ngasih racun ke kamu gitu ya. Nggak mau, kalau ngajarin mau, tapi kalau suruh ngerjain nggak mau. Kerjain sendiri lah sayang ya, diperhatikan kalau aku ngajarin. Ya.
Saya tidak pernah anti gitu. Kalau ada yang les ke aku juga, misalnya Miss minta tolong kerjain soal ini dari guru 1 sampai 10, misalnya nggak mau aku, mending nggak usah les gitu kan. Nggak usah, aku nggak mau ngajar anak-anak kayak begitu. Meskipun aku jadi bayar, nggak mau gitu. Karena ya itu bikin anaknya nggak bisa, anaknya malah nggak bisa. Kalau kita yang ngerjain malah makin nggak bisa anaknya. Ngapain gitu udah keluar uang gitu tapi anaknya nggak bisa ya. Itu bentuk tanggung jawab saya gitu ya. Kalau anaknya bisa, nah itu gitu kan, kepuasan gitu ya, kepuasan. Ini yang jarak peta ya. Iya, atuh kalau ngebantuin ngerjain PR mah atuh sama aja, itu mah joki aja gitu, joki gitu kan. Minta bantuannya ke joki, jangan ke saya. Bayarnya ke joki, itu mah bagian joki-joki gitu kan. Saya mah bukan joki, saya mah guru alias mau mengajarkan kamu biar bisa gitu loh. Ya. Kalau kamunya udah nolak nggak mau bisa ya susah, atuh itu mah udah nggak bisa diubah ya. Susah gitu ya. Dari dirinya harus mau belajar dulu. Jadi ceramah cina si ibu. Itu ceramah, curhat ya. Curhat. Curhat gitu kan. Diulang atuh, kenapa yang diulang yang mana sayang? Aduh diulang-ulang deh. Nu mana aduh diulang? Astaga. Capek yang ulang-ulang. Mana bentar. Diulang ya, tapi itu komennya di scroll atau apa di swipe gitu kan. Nanti minta diulang tapi komennya nggak di swipe lagi. Nanti bilangnya komennya ngalangin. Nih, ini yang debit dulu nih. Bangun ruang minggu depan atau sayang, SD mah jam 6 jam setengah 7, jam 6.15 atau setengah 7 kalau aku telat. Karena kan aku sebelumnya ngajar dulu kelas di Zoom. Yang butuh bimbel online bisa klik link di bio. Boleh tanya-tanya dulu, silahkan. Bisa ngajar ke seluruh Indonesia. Kalau offline aku di Bandung. Nih udah belum? Ceklek. Mana nih yang ketinggalan? Nih, dari awal ya, ini dari awal. Dari awal. Soalnya nanti aku kasih lihat siapa yang belum foto. SD itu nomor 1, SD itu kelas Senin. Udah aku angkat jadi anak aku online ya. Akun It's Me. Udah kamu udah jadi anakku, anak online gitu kan, anak les online nih di TikTok gitu ya. Kalau mau gratis ya di TikTok gitu. Kalau mau lesnya privat gitu kan, gurunya ngajar kamu langsung gitu ya harus berbayar kan kayak gitu. Jadwal live rutin Senin, aku beda-beda jadwalnya. Kalau Senin SD jam 6.15, besok aku ngajarnya setengah 5 besok mah. Rabu jam setengah 8, Jumat jam setengah 5 juga, Sabtu setengah 5 sama jam 7 biasanya. Begitu. Udah nih, 1, 2, apalagi nih? Mana? Nih. Sudah terlihatkah? Iya di TikTok jadwal live-nya itu. Oke, udah yang ngasih ini soalnya nih, soal debit ya. Itu tadi jawaban debit 1 sampai 4 nih. Soal debit. Oke. Udah. Ini bukunya yang aku pakai kelas 4, 5, 6 ya. Ini cuman buku matematika yang aku sematin. Ini bukunya bagus buat anak-anak yang lemah matematikanya karena ini penyampaian. Ini kelas 4, 5, 6 kepisah-pisah ya. Yang nanya jadwal sebentar, kamu suka liatin bio di TikTok aja sayang-sayangku, atulah ya. Kalau mau ditulis bentar, nanti jelasin dulu buku nih. Ini kelas 4 dulu nih, kelas 5, kepisah-pisah ya kelasnya ya, kelas 4, 5, 6. Kepisah-pisah, tapi bukunya udah full pembahasan. Jadi ini isian bukunya kayak gini nih gitu ya. Kenapa sih bagusnya? Kenapa bagusnya gitu ya?
Ini dia cuman ngasih ini ngasih materinya sedikit-sedikit ya. Bentar. Jarak kecepatan waktu mah udah ada di YouTube. Udah ada di YouTube. Bentar, burem sih. Belum fokus. Ya, ini cuman jadi isian bukunya ini ngajarin materinya sedikit-sedikit ya. Ini cuman ngajarin gambar pecahan ini berapa nih. Gambar ini yang diarsip berapa pecahannya kayak gitu ya. Ini udah langsung kasih latihan soalnya banyak tuh. Ini langsung kasih latihan soalnya banyak. Ya. Ini harga bukunya lagi diskon juga. Dari harga 127 jadi berapa tuh? Harga aslinya 127 ini kalau dibanderol di toko buku. Ya. Tuh, ini langsung masuk soal berikutnya nih. Ya, soal materi berikutnya maksudnya. Ini materi berikut cuma ngajarin gimana sih cara nyari pecahan senilai gitu kan, antara dikali dibagi gitu kan. Udah langsung kasih latihan soal. Ya. Latihan soalnya banyak. Jadi penyampaiannya tuh latihan soal materinya sedikit. Ini materi cuma setengah halaman gini ya. Tapi udah langsung kasih latihan soal banyak. Ini aku yakin gitu anaknya 100 lah ulangan. Bundanya ikut belajar gitu, ikutan belajar, wah langsung bisa jagoan. Ikutan jagoan ya, udah ada kunci jawabannya nih. Udah ada kunci jawabannya ya. Udah ada kunci jawabannya. Ya, jadi ini kelas 456, matematika kelas 456. Kalau yang lemah pakainya yang ini, tapi kalau misalnya udah jagoan gitu di kelas cetek lah gitu ya matematika. Anaknya udah lancar jaya gitu ya. Kalau udah lancar jaya kasihnya best score aja ya. Ini buat anak-anak yang matematikanya udah jagoan gitu. Ini soalnya lebih beragam lagi. Kalau ini kan soalnya udah di mix-mix. Ada yang susah, ada yang gampang gitu kan. Nah, ini bang soalnya ada 100 soal ya. Bang soalnya ada 100 nomor. Nah, 50 soal pertama ini dikasih pembahasannya ya. Kalau buku best score ini buat anak-anak yang udah lumayan lah matematikanya ya. Udah lancar gitu. Kalau masih mandek-mandek pakai nomor 7. Kalau masih mandek gitu. Masih mikir dulu gitu pakai yang mana ini ya. Aduh bingung gitu kan. Ya, ini kalau buku best score cuma dikasih kunci jawaban 50 soalnya sisanya. Jadi 50 soal dikasih pembahasan tapi 50 soal sisanya hanya diberi kunci jawaban. Ada buku SD juga yang lengkap kalau nyari semua pelajaran gitu. Pakai nomor 4. Nomor 4 buku buat SD semua pelajaran. Aku contohnya adanya yang SMP soalnya bukunya sama kayak gini. Kamu lemah, makanya beli buku yang tadi. Kalau lemah jangan ke best score dulu, nanti pusing 7 keliling lagi. Ya. Ini buku buat SD, semua pelajaran ya, buku merek The Kings. Ada matematika, IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, agama, PPKN, IPS ya. Nah, tapi pelajaran agama PPKN IPS-nya nggak ada di buku ini, maksudnya nggak dicetak ya dalam bentuk e-book. Yang ini dalam bentuk e-book. Ya, ada soal AKM-nya juga. Nanti isian bukunya kayak apa sih gitu kan? Seperti ini. Sebentar, saya kasih lihat. Kalau pakai buku merek The Kings apa sih kelebihannya dari buku lain? Ini aku rekomendasiin bagus banget gitu ya buat orang tua di sini atau kamu-kamu yang lagi nyari bang soal. Ini rangkuman materi dulu ya. Ini rangkuman materi dulu nih. Ini contoh soal pembahasan gitu ya. Ini contoh soal pembahasan. Nah, ini baru kasih latihan soal nih. Ini latihan soal yang harus dikerjakan sendiri. Udah ada pembahasan di sebelahnya. Ya. Tapi kelebihan lain ini ada barcode kayak gini nih. Ini ada barcode kayak gini nih. Tuh. Barcode ya. Jadi di setiap bab itu ada barcode-nya. Buat apa sih barcode-nya? Ada video pembelajarannya. Jadi kalau misalnya kamu nggak ngerti nih soal yang ini gitu. Atau kamu belum ngerti nih materi ini baca rumusnya kagak ngerti gitu. Apaan sih gitu ya. Pusing Bisa ditonton dulu videonya ya. Yang ini juga kalau misalnya nggak ngerti soal yang ini nih penyelesaiannya misalnya kagak ngerti. Ini tuh kenapa tiba-tiba jadi begini ya misalnya. Tonton aja dulu videonya ya. Nah, kalau buku merek The Kings, mau SD, SMP, SMA, seperti itu kelebihannya. Di setiap bab banyak barcode. Ini banyak barcode tuh. Ya, banyak barcode-nya. Nih, tiap aku buka halaman, tiap bab ada barcode-nya. Ya. Kalau buku merek The Kings sudah lengkap semua pelajaran. Dari kelas 456 ya kalau SD. Kalau SMP kelas 789. Gitu ya, ini buku merek The Kings.
Nah, ini ada alat juga nih buat kamu-kamu yang ngitungnya lama atau anak-anak bunda gitu ngitungnya. Aduh, gitu kan. 7 tambah 5 gitu ya, masih ngitung pakai jari. 7 tambah 5, 7-nya di kepala, 5 di jari. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, bunda perlu ini ya, alat ini nih. Ini namanya stempel, stempel ajaib. Yang SD bukunya kayak gini, aku nggak dikasih sampelnya soalnya bukunya kan mirip. Terus sellernya hanya bisa mengirimkan satu, kan yang jualan bukan aku. Yang aku tuh cuma bagian promosi aja. Aku bukan tokonya gitu. Aku nggak punya sampel buku, nggak punya stok bukunya di rumah gitu. Sellernya hanya mengirim satu merek satu gitu. Aku milihnya waktu itu SMP. Yang SD sama banget kayak gini, cuman warnanya merah. Isiannya sama. Materinya semua ada nih, matematika, IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, agama, PPKN, IPS. Ada AKM-nya juga. Ya, gitu. Nah, ini stempel ajaib yang perlu dipunyai oleh anak-anak yang nggak bisa, yang ngitungnya masih pakai jari gitu ya. Ini tinggal cara pakainya di scroll aja kayak gini. Kalau misalnya sebetulnya bundanya bisa nulis soal ya, tapi kalau misalnya sibuk gitu kan, nggak ada waktu ya, tinggal di scroll aja ya. Kalau nggak hafal perkalian, nanti belinya yang tipe perkalian. Ada perkalian bagi kurang tambah ya. Nah, kalau penjumlahan pengurangan gitu masih nggak bisa. Ini aku ajarin biar anaknya bisa ya. Jadi langkahnya gini bun. Misalnya anak-anaknya ngitungnya masih pakai jari nih, sama lama banget gitu kan. Udah pakai jari lama lagi. Bunda konsisten aja ya, kasih soal sehari segini aja bun, jangan banyak-banyak gitu, jangan sehari dikasih 10 lembar gitu ya, aduh nanti kepalanya pusing. Segini dulu aja biar anaknya biasa dulu ya. Kalau dia masih awal masih ngitungnya masih pakai jari, nggak apa-apa, biarin aja ya. Sehari segini aja ya. Nanti selama seminggu dilakuin terus gitu. Nanti kalau udah masuk minggu kedua dikasih 2 baris kayak gini ya. Dikasih 2 baris kayak gini nih. Ya, selama minggu kedua. Nanti minggu ketiga baru kasih 3 lembar ya. Gitu. Nanti lama-lama ya sebulan kayak gitu terus bun. Aku yakin anaknya nggak akan ngitung pakai jari lagi ya. Karena secara nggak langsung dia akan hafal angka-angkanya. Secara nggak langsung gitu dia bakal hafal sama angka-angkanya. Kalau ada beberapa anak mungkin yang lemah penerimaannya ya mungkin 2 bulan ya, sebulan setengah lah. Tergantung konsisten anaknya ya. Iya makasih MTK Collab IPA sama Inggris. Nomor 7 bahas tentang apa? Nomor 7 apa sih? Nomor 7. Buku nomor 7 maksudnya. Nomor 7 itu buku matematika buat anak kelas 4, 5, 6 ya. Buat kelas 4, 5, 6 tapi yang matematikanya lemah ya. Matematikanya lemah gitu sampai bundanya putus asa, ini gimana anaknya nggak ngerti-ngerti sih aku ajarin gitu misalnya ya. Kenapa di sekolahnya sih nggak ngerti-ngerti misalnya gitu. Dikasih buku soal dari sini aja kelas 4, 5, 6. Ini penyampaiannya materinya sedikit-sedikit. Ini kelas 4, 5, 6-nya nggak dicampur-campur ya. Karena kebanyakan buku tuh biasanya kalau kelas 4, 5, 6 tuh dicampur. Nah kalau di sini dibagi-bagi nih kelas 4 dulu, kelas 5. Baru nanti kelas 6 ya gitu. Udah dipisah-pisah. Jadi kalau kelas 4 yang belajarnya kelas 4. Kalau kelas 5 ya kelas 5. Kalau kelas 6 ya harus belajar materi dari kelas 4 ya. Nah ini isinya kayak gini ya, aku kasih lihat nomor 7. Jadi cuman ngejelasin gambar ini, pecahannya berapa gitu kan. Ini cuman ngejelasin setengah halaman kayak gini. Dia udah langsung kasih latihan soal banyak banget. Ini latihan soal ini. Latihan soal tentang materi tadi. Ya. Masuk lagi materi berikutnya, ini pecahan senilai. Seperti itu juga. Kasih latihan soal lagi banyak banget. Ya, bukunya jadi isiannya memberikan materi sedikit-sedikit tapi latihan soalnya banyak. Ini udah ada kunci jawabannya ya. Udah ada kunci jawabannya. Apa sih? Cara ngitung diameter. Jika ya udah nggak usah dihitung kalau diameternya udah ada mah. Ngitung 18 tambah 16 masih pakai jari. Ya udah beli cap ini aja. Kamu latihan ya. Latihan aja. Ini kalau buku yang nomor 7 lagi diskon dari harga 127 ya. Dari harga 127.000. Itu jadi harganya 116.000 kalau di aku. Ini cap juga. Ini lagi diskon dari harga berapa tuh? Harganya 43.000 kalau nggak salah. Jadi ini tuh sebetulnya apa sih?
Sebetulnya apa metode hitung cepat. Metode seperti ini tuh diberikan sama Kumon ya. Kumon itu pengerjaannya sama kayak gini. Jadi anak itu dikasih soal yang banyak tiap hari gitu kan. Nanti lama-lama anaknya bisa ya. Ya memang begitu sih cara kunci biar anak bisa ngitungnya cepet ya. Dikasih latihan aja banyak, cuman kalau ngitungnya masih pakai jari gitu, ya dikasih latihan banyak aja. Nanti lama-lama juga anaknya secara nggak langsung itu akan merekam apa yang dia kerjakan. Ya, harus sering latihan aja ya. Cuman kalau misalnya orang tuanya sibuk gitu kan, nggak sempat bikin soal gitu. Dia akan bikin soal gitu kan. Gitu kan, mikir angka nawe nggak pusing. Ini isiannya kayak gini ya. Buku The King SD materi untuk semua kelas 4, 5, 6. Ini capnya ada di keranjang bawah. Capnya ada di keranjang pojok kiri ada keranjang. Iya, kalau King SD ada semua pelajaran Bun kayak gini. Jadi aku ada sampelnya SMP, tapi bukunya sama banget kayak buku SMP. Ya, kelas 4, 5, 6 kalau SD. Jadi bukan dari kelas 1 ya, dari kelas 4, 5, 6. Karena biasanya buku-buku semua pelajaran kayak gini biasanya kelas 4, 5, 6. Karena kelas 6 itu mengacu nanti kan ujiannya dari kelas 4 gitu materinya. Ada matematika, IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, agama, PPKN, IPS. Cuman yang ini agama, PPKN, IPS-nya dalam bentuk e-book ya. Ada soal AKM-nya juga, Bukunya udah full pembahasan, udah. Selain ada full pembahasan, buku merek The Kings itu kelebihannya ini nih. Ada barcode-barcode seperti ini nih di setiap babnya. Ya, ini ada barcode-nya. Buat apa sih barcode? Emang kita mau masuk Peduli Lindungi gitu? Bukan. Barcode-nya ini bisa buat membantu anak nih. Kalau misalnya dia nggak ngerti apa yang diajarin di bukunya. Misalnya tiba-tiba di buku tuh ditulis langkahnya tuh nggak diketahui satu langkah gitu kan. Kadang anak bingung, kenapa ini tiba-tiba angkanya jadi rubah begini misal gitu kan. Nah, bisa ditonton videonya gitu ya. Tinggal di barcode aja. Lewat aplikasi di Play Store namanya Scan Barcode. Di-download dulu. Ya, ini di tiap bab tuh ada gini-gininya. Ya. Gitu. Ini beli capnya tinggal diklik di keranjang kuning aja. Barang-barang yang aku promosiin itu ada di keranjang kuning. Ada di keranjang kuning kok. Ya, ini capnya nggak cuma tambah-tambahan ya, ada yang kurang kali bagi. Kalau anaknya lemah dikali, belum hafal perkalian, dikasih yang perkalian. Ya, dikasih soal aja sebanyak-banyak, tapi jangan sehari banyak, konsisten aja banyak tuh maksudnya ya, berulang-ulang. Diulang-ulang gitu ya. Orang Sunda, blasteran saya mah. Blasteran. Ada buku satu lagi, buku SD namanya, ini kalau nyari yang tematik nih bisa nih. Kalau nyari yang tematik yang ini. Yang tematik, bentar aku keranjangnya aku sematin dulu ya. Ini kalau cap ada di keranjang nomor 2, tinggal kalau mau beli tinggal di CO aja, harganya lagi diskon ya. Masih diskon berakhirnya hari ini. Udah dapet tintanya, nanti kalau pakai tinggal langsung pakai aja. Ini udah ada isinya juga, tinggal di scroll aja. Bentar aku bantu sematin dulu buku tematik ya. Ini kalau buku tematik, per kelas ya. Jadi yang aku pegang ini kelas 5. Tapi di keranjang ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi disesuaikan aja kelasnya kelas berapa. Bu, kok ibu cantik sih? Ya iya cantik dah, aku cewek. Atau kalau aku cowok baru aku cakep. Rekomendasi buku untuk ulangan kelas berapa? Akun Arkal, kelas berapa kamu? Ini buat ini kelasnya yang aku pegang kelas 5 ya, tapi di keranjang ada kelas 1, 2, 3, 4, 5. Ini buku ulangan hariannya mengikuti tematik ya. Hai Ungut, baru nongol. Iya, mau aku matiin, udah jam 8, bentar satu lagi ya. Akun Arkal dibantu kelas berapa? Ungut kemana aja? Tadi ada Wita. Muhammad tadi ada nggak ya? Lupa Ini isiannya ngikutin tematik ya. Jadi kalau tematik itu semua pelajaran dijadiin satu nih. Ada PPKN gitu kan. Terus ada bahasa Indonesia ya di dalam satu materi itu. Ada IPA gitu kan ya. Ada IPS gitu ya. Nah nanti latihan soalnya juga seperti itu. Ada PPKN, lanjut ke bahasa Indonesia, lanjut ke IPA, lanjut ke IPS ya.
Seperti itu. Kalau nyari bukunya tematik, pengen latihannya tematik di sekolah kan sukanya tematik tuh. Nah, ini bisa dijadiin buku rekomendasi. Udah ada pembahasannya. Nge-lag? Masa? Yang nge-lag aku? Yang nge-lag aku? Buku rekomendasi kalau kamu nyari buku ulangan udah pakai merek The Kings aja nih. Yang SD bantu aku bantu sematin ya. Desima puluhan sama aja sayang, tinggal dihitung aja berapa banyak angka di belakang desimanya. Buku buat ulangan kalau kalau SD di nomor 4 ya, kalau SD. Kalau SMP SMP di keranjang bentar nomor berapa nih? Keranjang nomor 34 ya. Yang SMP di keranjang nomor 34, yang SD di keranjang nomor 4. SD di keranjang nomor 4. Udah aku sematin yang SMP-nya ya. Ini tuh si Muhammad ada tah. Tah, karak join. Kemana baik? Nges masak kamu. Ya, ini buku ujian buat sekolah kalau SMP kelas 7, 8, 9 semua materi ada di sini, ada semua pelajaran juga. Udah ada semua pelajaran, ada AKM. Ya, terus kelebihannya dia ada video belajar nih. Jadi ada barcode seperti ini ya, nanti di bukunya di setiap bab. Di setiap bab ada barcode-barcode-nya. Jadi kalau misalnya kagak ngerti nih cara ngerjainnya gitu atau materinya nggak paham gitu, tinggal di barcode aja ya. Tinggal di barcode aja kayak gitu. Tuh. Ya, buku kelebihan merek The Kings seperti itu. SD-nya di keranjang nomor 4 semua pelajaran. Tes skolastik ada dong sayang, tes skolastik. Aduh. Tes skolastik SNBT kan? Ada tuh tes skolastik. Ngomongnya sampai di video di kamu buka halaman IPA Kak Marini, IPA. Yang mana sayang? IPA yang ini. Bentar ya, yang nanya itu. IPA. Nih IPA nih daftar isinya aku kasih lihat. Mau lihat apa? Akun Richard. Nih, bentar aku sematin dulu yang SNBT ya. Merek The King sudah bagus karena ada barcode menuju video pembelajaran. Biar kamu nggak pusing belajarnya. Udah aku bantu sematin yang SNBT tes skolastik. Nanti aku spill bentar ya. Ini ada yang mau lihat halaman IPA katanya. Ini halaman IPA-nya nih, kelihatan nggak? Mau lihat Angel? Aduh si Muhammad. Mau lihat Angel mau apa? Si Angel lagi agak sakit dia. Dia mah meradang begitu ya. Lagi radang dia. Oh, aku yang nge-like ini teh. Nggak aku nge-like soalnya nggak ada yang komen. Nih yang IPA tuh kelihatan nggak materi IPA? Si Keiko ada di sebelah lagi main. Ada berdua aja itu mah dua sejoli gitu kan. Anakku cuma 2 jadi ya selalu mereka bersama ya. Enggak lagi nonton aku, bosen atau nontonin aku ngapain? Enggak nontonin aku. Lagi main berdua. Itu ya. Nih yang nanya buku tes skolastik nih. Ini udah buku terbaru ya menurut. Jadi tahun depan itu tidak ada lagi UTBK nih. Sudah update terbaru tahun 2022 Kemendikbud bla 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 bla. Jadi nanti di tesnya cuma ini aja nih. Namanya sekarang SNBT bukan UTBK. Seleksi nasional berdasarkan tes. Bukunya udah aku pin ya. Jadi materinya yang dipelajari apa aja. Sedikit nggak kayak dulu gitu kan. Dulu aduh belibet. Dulu itu kalau mau ke Saintek itu harus ujiannya matematika, fisika, kimia, biologi gitu kan. Udah gitu ada TPS-nya pula. Bikin pusing kepala. Aplikasi scan barcode aja bun. CPNS ada buat guru ada sebentar ya. Ada CPNS buat guru. Scan barcode aja bun. Scan barcode namanya memang scan barcode. Scan barcode. Top drilling teh yang mana sayang? Nomor berapa top drilling? Nomor berapa? Etalase nomor berapa? Coba bantu etalasenya ya. Nih, udah bisa lihat daftar isinya. Ini matematika dulu ya yang dites ya. Tapi matematika dasar. Ya, jadi nggak belibet. Bahasa Inggris.
Bahasa Indonesia. Ya, udah full pembahasan. Nah, kalau buku merek The Kings nih aku udah bisa jamin bagus karena dia ada barcode kayak gini nih. Bisa di barcode aja pengen keluar video pembelajaran nih. Kalau kagak ngerti gitu apa yang dipelajari di bukunya, barcode aja tuh, banyak banget barcode-nya. Barcode di mana-mana tersebar. Ya, bukunya udah ada pembahasannya kok nih, pembahasan. Jadi ini nanti bang soalnya di sini, ini pembahasan ya, tuh pembahasan. Ini bang soalnya di sini tuh ya, soal penalaran. Aduh ngomongnya udah pabaliut. Nah, ini pembahasannya di sini. Begitu. Ya, ini buku udah paling bagus. Yang bareng sama The Kings. Oh, ini drilling ini. Ini buku tematik. Tadi kan udah aku kasih lihat. Bentar aku mau ngasih tahu CPNS dulu. CPNS kalau mau jadi guru ada buku yang lebih spesifik sih. Di buku nomor 75 itu memang itu udah aku sematin ya, bukunya nomor 75. Itu memang khusus pendidik kalau misalnya mau masuk ke pendidik. Aku contoh soalnya nggak ada yang CPNS-nya, aku ada contoh soalnya yang SKD. Ya, tapi itu khusus CPNS untuk pendidik. Nih aku kasih lihat daftar isinya. Nanti materinya tentu ada alur daftar dulu gitu kan. Terus ada tes TWK, TUTKP-nya. Ya. Tes TUTKP TKP-nya. Ada ini soal bank soalnya ya, udah full pembahasan. Ada bank soal udah full pembahasan. Kalau misalnya jadi guru pakai bidik aja udah khusus buat pendidik soalnya dia. Kalau mau bukunya yang lebih lengkap ini, tapi ini tahunnya masih tahun lalu. Ini tahunnya masih tahun lalu, tahun 2022. Ya, ini 2021 tuh masih 2021-2022. Gitu kan, harusnya 2022-2023 kan. Iya kan. Ini bukunya kalau yang ini tebel tuh ya, karena harganya beda. Bukunya tebel, udah gitu. Ini selain ada materinya gitu, ini bang soalnya ada 5 ya untuk TWK, TU, TKP. Nah di sini ada kelebihannya, ada seleksi kompetensi bidangnya nih, ada contoh soal. Kalau mau jadi guru apa gitu bisa nih. Buku tes skolastik aku punyanya merek The Kings aja, soalnya aku pilih yang paling bagus. Aku nggak ada lagi buku lain. Belum nemu buku yang bagus Soalnya kalau The Kings itu ada video belajarnya gitu. Jadi kan sangat membantu kalau misalnya kamu nggak paham sama soal-soal yang dipelajari ya. Kalau buku lain aku belum ada, yang lain belum ada. Itu udah buku terbaru sih. TKM itu apa TKM? Kedinasan nggak ada. Kalau kedinasan nggak ada merek The Kings, belum nemu. Nanti ya next mungkin aku cariin. Buku merek The Kings itu banyaknya buku sekolah. Buku-buku sekolah gitu. Nggak ada yang kedinasan CPNS kalau buku The Kings. Inten sama Kings. Bagusan The Kings. Sebetulnya dua-duanya bagus. Inten sama Kings. Cuman Kings itu dalamnya ada barcode menuju video pembelajaran. Nah itu kan sangat membantu. Misalnya kamu stuck nih sama soal tertentu gitu. Ya sama soal tertentu kamu stuck gitu. Udah gak bisa ngerjain nih. Gak ngerti juga gitu ada pembahasannya. Ya, kamu bisa nonton videonya gitu sih kelebihannya. Kalau bang soal mah gitu-gitu aja. Ini ada banyak ya kementeriannya nih. Gak cuma pendidikan. Terus di sini ada soal psikotes. Kelebihannya buku yang tebal ini ada soal psikotes. Sama soal TOEFL. Selain ada soal seleksi kompetensi bidangnya, ada soal psikotesnya. Ya. Gitu. Oke. Kalau yang bidik untuk CPNS itu ada yang pendidik sama medis. Tinggal dipilih aja itu udah memang khusus buat pendidik sama medis. Tes kemampuan manajerial. Aduh, aku nggak punya kayaknya. Nggak punya. Ini yang buku yang drilling tadi, ini buku drilling, ini buat tematik ya. Ini buku tematik sayang, ini buku tematik. Jadi nanti bang soalnya itu mengikuti tematik. Penyampaian materinya juga tematik ya. Jadi ngasih materinya tuh dicampur nih. Ada PPKN ya. Terus ada bahasa Indonesia dilanjut gitu. Ada IPA, ada IPS ya. Dilanjut SBDP. Latihannya juga kayak gitu, latihannya dicampur-campur ya. Oke, gitu.
Oke, aku akhiri dulu ya, karena aku mau ngajar di Zoom. Kalau buku TKM aku nggak punya, termometer berdasarkan skala. Apaan tuh fisika itu matu sayang? Nanti next ya, kita belajar lagi ya. Ada Wita di sini. Pori mah ini aja sayang, Pori mah. Sayang, maaf, jadi kelepasan ngomong sayang. Nih Pori nih, pakai ini aja, ini udah paling lengkap. Kamu nyari yang kalau Polri aku bisa pastiin ini udah paling lengkap karena ini selain ada tes apa tuh? Selain ada bukan hanya tes IQ di sini ya, bukan hanya tes menulis. Di sini ada cara rekrutnya nih ya. Pokoknya ini lengkap banget kalau buku masuk TNI Polri. Ada pemeriksaan apa aja ada nih. Ini buat fisiknya ya, pemeriksaan fisik nih sampai bentuk kaki diperiksa. Aku bingung. Fisik ya. Terus ada mental nih, tes mental ya. Ini baru tes IQ ya, tes IQ. Kamu dites nih IQ. IQ itu maksudnya soal-soal yang ditulis gitu kan. Ya. Ini baru masuk tes psikotes nih. Ini bukunya lengkap banget, ada tes wawancara, ini masih tes IQ. Tes IQ-nya lengkap ya, semua ada nih. Tes keswa, tes wawancara, tes kompetensi akademiknya juga ada. Ini pelajaran matematika. Apalagi ini bahasa Indonesia, tes adiraga, sidang pantukir, fisika, kimia, bahasa Inggris, TOEFL dan kawan-kawan. Banyak banget lah ini, pokoknya udah paling lengkap. Kalau nyari yang lengkap ini aku bisa kasih rekomendasi gitu. Coba harganya lagi diskon enggak? Dari harga 165 ya. Lagi diskon dari harga 165. Ini bukunya tebel loh. Tebel ya. Aku ada 2 buku sih. Tapi kalau buku yang merah kurang lengkap. Kalau buku yang merah kurang lengkap. Ya, bisa dilihat. Kalau yang merah ini di keranjang nomor 69. Nama bukunya TKM. Aku nggak punya TKM mah. Si Wita diganti deui. Nggak foto nu tadi Wita. Yang tadi bagus foto kamu. Kalau TKM aku nggak punya. Kalau TKM apa sih teknik manajerial? Judulnya apa TKM? Nanti aku cariin ya. Sementara sih aku belum punya sampelnya juga. Nanti ngeliatin apa. Oke, aku akhiri dulu ya. Karena aku mau ngajar di Zoom. Makasih semuanya. Sampai ketemu besok. Dadah Wita, Ungut, Muhammad. Tim Genggong kita mana nih? Si Max kemana suaranya nggak pernah kedengeran? Yang hitam harganya 132 di keranjang 132. Harga aslinya 165 nih, kamu bisa lihat ya. Aku nggak bohong, bentar. Teret tuh. Harganya 165. Kalau kamu beli di toko buku harganya 165 ya. Itu lagi diskon di TikTok Shop jadi 132 kalau nggak salah. Kalau yang merah harganya 111 yang merah. Tapi menurut aku kagok beli yang hitam aja, ini udah lengkap banget. Si Muhammad. Dasar lu stres lo. Gue pikir si Wita. Astaga. Terjebak aku. Aku nggak lihat namanya, aku lihat gambarnya. Dasar terbalik si nggak bener nih. Kena deh gue. Gue pikir si Wita. Astaga. Kenapa tadi si Wita gambarnya udah bagus, kenapa jadi ganti? Dasar. Aduh, dasar. Udah, nanti ketemu lagi besok ya. Dadah semua yang udah CO. Udah pada CO belum nih? Aku mau matiin nih. Dasar aku terjebak. Aku pikir si Wita tadi gambar si Wita tuh gambarnya putih sama apa gitu, kok tiba-tiba rubah. Ini lama-lama si Muhammad pakai gambar akun aku juga nih, jangan-jangan. Udah ya. Dadah Muhammad, dadah Ungut, dasar. Dah, sampai besok.